Saya sengaja membuat video ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi atau ide buat teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan sampingan atau penghasilan cadangan agar teman-teman bisa tetap bertahan di kala pandemik dengan menjalankan bisnis online. Itu kita bisa dapatkan penghasilan dari mulai ratusan ribu itu hingga ratusan juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di channel Ahmad Syarif, di mana channel ini sengaja saya buat khusus untuk jadi media saya untuk sharing seputar pengalaman saya dalam menjalankan bisnis online dan juga digital marketing, yang harapannya mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pengalaman dari sini. Nah, khusus untuk video kali ini kita akan bahas mengenai 9 cara menghasilkan uang di saat pandemi. Seperti kita tahu bahwa pandemi saat ini sangat membatasi ruang gerak dan juga interaksi kita dalam menjalankan bisnis secara offline. Oleh sebab itu, saya sengaja membuat video ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi atau ide buat teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan sampingan atau penghasilan cadangan agar teman-teman bisa tetap bertahan di kala pandemik dengan menjalankan bisnis online. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam 9 ide bisnis yang mungkin bisa teman-teman jalankan secara online demi untuk bertahan pada saat pandemi COVID-19 ini. Ide pertama untuk mendapatkan penghasilan di internet itu adalah yang paling populer saat ini adalah menjadi seorang dropshipper. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu dropshipper, jadi dropshipper ini adalah bahwa kita membantu menjualkan produk online. Tapi biasanya di sini adalah membantu menjualkan produk produsen, baik itu misalnya produk baju atau mungkin produk makanan atau produk fisik lainnya. Nah, yang unik dari dropshipper di sini adalah bahwa ketika misalnya kita mempromosikan produknya produsen kepada orang lain dan kemudian orang tersebut atau target konsumen kita ingin membeli, kita cukup menginformasikan kepada produsen dan kemudian produsen akan mengirimkan barangnya kepada konsumen dengan menggunakan brand atau nama kita. Jadi teman-teman tidak akan ketahuan bahwa teman-teman ini adalah seorang dropshipper. Ide kedua untuk kita bisa mendapatkan uang lewat internet adalah menjadi seorang affiliators atau mengikuti program affiliate program. Nah, sebenarnya affiliate di sini buat teman-teman yang baru dengar ini hampir sama dengan dropshipper di mana kita membantu menjual produk orang lain. Tapi bedanya kalau affiliate di sini itu agak sedikit unik. Di mana kalau dropshipper biasanya kita membantu menjual produk fisik, sedangkan kalau affiliate itu produk yang kita jual beragam, bisa berupa iklan, berupa informasi, atau berupa hal lainnya. Nah, affiliate sendiri itu terbagi ke dalam berbagai macam kategori. Contohnya misalnya ada yang namanya program affiliate PPC atau singkatan dari pay per click, di mana kita bisa mendapatkan penghasilan pada saat orang lain mengklik sesuatu di website kita. Ada juga yang namanya program affiliate PPS, yaitu singkatan dari pay per sale. Itu kita akan mendapatkan penghasilan pada saat orang lain berhasil membeli produk yang kita promosikan. Nah, ada juga program affiliate yang namanya PPL atau pay per lead, di mana itu kita akan bisa mendapatkan penghasilan pada saat kita melead atau mengarahkan orang lain untuk melakukan aksi tertentu. Contohnya misalnya melakukan registrasi terhadap sebuah website atau misalnya mengisi form tertentu. Nah, tapi dalam video kali ini saya tidak akan bahas panjang lebar seputar affiliate program, karena memang kalau dijelaskan itu akan panjang sekali dan butuh video khusus. Tapi nanti saya janji saya akan bikin video khusus bagaimana kita bisa menghasilkan rupiah atau dolar melalui program affiliate ini. Ide bisnis ketiga pada saat teman-teman ingin mendapatkan penghasilan tambahan di internet itu teman-teman bisa menjadi seorang web developer atau pengembang website atau penyedia website. Nah, saat ini kita tahu bahwa website itu sangat diperlukan oleh banyak sekali orang, baik itu skala UKM
atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, bagi teman-teman yang punya background IT, teman-teman bisa menjadi web developer, di mana saat ini banyak sekali website yang memang mempertemukan antara web developer atau kita yang bisa membuat website dengan orang yang butuh website. Contohnya misalnya ada Upwork, atau misalnya teman-teman bisa masuk juga ke freelancer.com. Di sana banyak sekali mereka yang butuh website. Nah, berapa penghasilan yang kita dapat dari menjual website itu beragam, tergantung dari kompleksitas atau kerumitan dari website yang dibutuhkan. Itu kita bisa dapatkan penghasilan dari mulai ratusan ribu itu hingga ratusan juta rupiah. Ide bisnis keempat yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan penghasilan lewat internet itu adalah salah satunya adalah menjadi seorang copywriter atau ghostwriter atau penulis. Nah, ini khusus buat teman-teman yang memang suka menulis, dimana kita tahu bahwa saat ini banyak sekali orang yang memang butuh jasa penulis karena memang mereka mungkin tidak punya waktu untuk menulis sendiri. Jadi mereka butuh orang-orang yang bisa menulis, baik itu untuk websitenya, untuk misalnya sosial medianya, atau untuk hal lainnya. Dan saat ini banyak sekali website-website yang menghubungkan antara jasa penulis atau copywriter tadi dengan orang yang membutuhkan jasa penulis ini. Salah satunya misalnya adalah fiverr.com, atau teman-teman bisa juga masuk ke upwork.com, atau misalnya kalau teman-teman tidak ingin melalui website penghubung tadi, teman-teman bisa langsung misalnya menawarkan kepada profesional misalnya atau perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan jasa copywriter. Ide kelima untuk bisa mendapatkan penghasilan lewat internet itu adalah menjadi seorang graphic designer. Kalau misalnya teman-teman memang hobi mendesain sesuatu secara grafik, atau misalnya teman-teman punya latar belakang pendidikan graphic design, teman-teman bisa saja ibaratnya membuka jasa graphic design, karena saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan layanan graphic design tersebut. Nah, contohnya misalnya teman-teman bisa bikin feed di sosial media, atau bisa membuat misalnya banner untuk website dan lainnya. Nah, di samping itu saat ini banyak sekali website-website penyedia atau penghubung antara graphic designer dengan mereka yang butuh jasa layanan desain ini ya. Salah satunya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, teman-teman bisa masuk ke fiverr.com, freelance.com, atau misalnya masuk ke upwork.com atau mungkin website lainnya. Atau bisa jadi teman-teman misalnya kalau tidak mau menggunakan website-website tersebut, teman-teman bisa menjual jasanya lewat sosial media seperti Facebook. Siapa tahu ada profesional atau ada rekannya yang memang membutuhkan layanan teman-teman sebagai seorang graphic designer. Ide keenam yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan lewat internet itu adalah menjadi seorang voice over atau pengisi suara. Jadi misalnya nih teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya teman-teman misalnya mendengar ada video yang suaranya bagus, atau misalnya teman-teman melihat ada iklan yang ada suara orangnya dengan unik gitu. Nah, itu disebutnya rata-rata itu dilakukan oleh seorang voice over atau pengisi suara. Dan saat ini kalau teman-teman pengen coba, itu ada banyak sekali website-website yang menghubungkan antara penyedia suara atau voice over tadi dengan mereka yang membutuhkan layanan voice over. Ya, salah satunya tadi teman-teman bisa masuk balik lagi ke fiverr.com atau freelancer.com. Teman-teman bisa dapatkan mereka orang-orang yang membutuhkan layanan voice over tadi. Ide ketujuh yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan secara online adalah teman-teman bisa menjadi admin sosial media. Seperti kita tahu bahwa saat ini sosial media itu sangat beragam dan sangat banyak jenisnya. Contohnya ada Facebook, ada Twitter, kemudian ada Instagram. Nah, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang ingin terjun dan memiliki sosial media tersebut, tapi sayangnya mereka mungkin tidak punya waktu atau tidak punya kapabilitas untuk memanage sosial media yang segitu banyaknya. Oleh sebab itu, teman-teman bisa mencoba menjadi seorang admin sosial media untuk melakukan posting atau ibaratnya untuk memanage, membalas komentar dan lain-lain. Dan teman-teman bisa mendapatkan bayaran itu mulai dari ratusan ribu hingga profesionalnya itu bisa mendapatkan jutaan rupiah per bulan.
Ide ke-8 yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan lewat internet itu adalah teman-teman menjalankan yang namanya Cloud Kitchen. Nah, buat teman-teman yang baru dengar apa itu Cloud Kitchen, jadi Cloud Kitchen ini adalah mereka yang memang menyediakan jasa kuliner atau makanan, tapi uniknya mereka tidak perlu harus punya restoran dengan modal yang sangat besar. Kenapa? Karena memang ide ini itu memang di Indonesia sendiri populer itu kurang lebih pada tahun 2000-an ketika adanya yang namanya GrabFood atau GoFood. Jadi teman-teman cukup menyediakan kuliner atau makanan, teman-teman cukup masak di dapurnya teman-teman di rumah, kemudian daftarkan diri kepada layanan-layanan tersebut yang tadi saya sebutkan, dan teman-teman sudah bisa menjual produk makanan yang ingin teman-teman jual. Nah, ide bisnis terakhir atau ke-9 di antara sekian banyak ide yang bisa teman-teman lakukan adalah menjadi seorang influencer. Jadi kalau teman-teman misalnya punya social media, kemudian teman-teman ibaratnya punya follower yang begitu banyak, teman-teman bisa membuka jasa layanan endorsement atau misalnya iklan, entah itu di sosial media seperti TikTok, di Instagram, atau di YouTube. Dan mungkin ini bukan sesuatu yang aneh ya buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba menjadi influencer kalau memang teman-teman punya followers yang banyak. Oke teman-teman, itulah 9 ide bisnis yang bisa saya sharing dari sekian banyak ide bisnis yang bisa teman-teman lakukan pada saat pandemik sebagai solusi atau alternatif untuk mendapatkan penghasilan tambahan lewat online. Mudah-mudahan 9 ide ini membuka wawasan teman-teman. Contoh misalnya teman-teman ternyata senangnya masak, bisa jadi teman-teman tadi membuka Cloud Kitchen, atau teman-teman misalnya senangnya menulis artikel, bisa jadi teman-teman menjadi seorang ghostwriter atau copywriter, atau mungkin teman-teman senangnya ibaratnya dagang produk orang lain, teman-teman bisa menjadi seorang affiliators atau menjadi seorang dropshipper. Oke, itu saja dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa komen langsung di bawah ini, dan kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, dan dibunyikan loncengnya. Itu saja dari saya, dan sampai ketemu di video selanjutnya mengenai bisnis online. Salam sukses untuk kita semua.